Gaji bulanan 3.000. Tapi kerjaan gue setara gaji 30.000. Satu proposal. Disuruh revisi 8 kali. Ini di mana? Bukannya gue lagi lembur di kantor? Jangan-jangan gue lagi mimpi? Lu udah mati. Ini alam arwah. Utusan hitam putih. Lu Rian Saputra? Lu Dimas Pratama? Hahaha. Itu kata lo. Itu 2 jabatan lalu. Gue Rendra Mahesa. Hai, gue Fajar Wibowo. Arga Wijaya. Ah, iya gue. Waktu kematian. Tanggal 14 bulan ketiga, belas tahun 2025. Jam 4:27 dini hari. Sebab kematian. Henti jantung mendadak akibat kelelahan kerja. Wah, lembur terus. 62 jam. Bro, lu hebat banget. Nih, tanda tangan dulu. Bawa lu ketemu Raja Yama. Wah, kantor alam arwah kalian. Sekarang modern banget ya. Udah pakai tablet segala. Dunia lu kan nggak lepas dari gadget. Alam arwah kami ya harus ikut zaman. Ayo. Halo petugas layanan arwah, siap melayani. Usulan reinkarnasi yang gue ajukan ditolak lagi. Bonus bulan ini, hilang lagi. Eksploitasi kapitalis. Udah nyampe ke alam arwah juga. Soalnya alam arwah kami juga punya indikator kinerja utama sendiri, harus dicapai. Kalau enggak, tiap rapat akhir tahun selalu ranking buncit. Kami bakal diejek 3 alam. Direktur Yama Arga Wijaya udah sampai. Masuk. Apa? Poin kebajikan turun lagi? Indikator kinerja utama bulan ini nggak bakal tercapai lagi. Arga Wijaya ya? Mati mendadak lagi? Ini yang ke-89 bulan ini. Pengenalan wajah. Antre saja untuk reinkarnasi. Di depanmu masih ada 31.847.924 orang. Masih 30 juta orang di depan? Entah sampai kapan aku menunggu. Manusia memang terlalu subur. Ada apa lagi? Poin kebajikan turun jadi minus 4 juta. Sistem rasio imbal kebajikan telah diaktifkan. Dapat menghitung rute reinkarnasi terbaik. Tingkatkan poin kebajikan alam arwah. Sistem? Alam arwah bisa dapat sistem? Sistem? Alam arwah bisa dapat sistem? Target, dalam 3 bulan, balikkan poin kebajikan alam arwah. Sukses, hadiahnya reinkarnasi. Jadi miliarder. Gagal, dilempar ke neraka 18 lapis. Lalu masuk alam hewan. Alam hewan? Aku bahkan tak bisa jadi manusia lagi. Kok belum pergi? Sudahlah, coba saja siapa tahu berhasil. Di kehidupan lalu jadi kuda sapi, bos. Di kehidupan nanti aku mau pilih sendiri. Jadi miliarder saja. Aku bisa buat poin kebajikan alam arwah, jadi positif dalam 3 bulan. Hahaha.
Kau cuma arwah yang mati mendadak. Mengapa aku harus percaya? Langkah pertama masuk perusahaan raksasa. Membual dengan pengalaman 8 tahun saya di perusahaan internet raksasa. Anda tahu apa itu? Dorongan sasaran berbasis profil pengguna dan corong konversi? Bicaralah yang jelas. Mekanisme reinkarnasi di alam arwah kalian sekarang bermasalah. Masalah apa? Anda bilang tadi di alam arwah, reinkarnasinya acak. Acak seperti apa maksudnya? Alam arwah punya sistem reinkarnasi sendiri, menghitung kelompok ibu hamil di dunia hidup. Sistem belakang secara acak menyaring dan mengalokasikan untuk arwah mendiang. Manusia lahir jadi manusia, hewan lahir jadi hewan. Nah, lihat, ini sumber masalahnya. Mekanisme reinkarnasi alam arwah kalian sama sekali tidak ilmiah. Ini mekanisme yang diwariskan alam arwah selama ribuan tahun. Kamu anak baru nekat ini ngerti apa? Lalu kenapa kebajikan alam arwah kalian bisa jadi minus? Aneh juga sih. Setiap kali ada alokasi reinkarnasi, alam arwah malah dikurangi kebajikannya. Para Raja Yama terdahulu masih bisa ikut kompetisi 3 alam dan sumbangan kebajikan untuk menambah kebajikan. 300 tahun terakhir arwah mendiang makin banyak, kebajikan malah makin banyak berkurang. Tak bisa ditutup lagi. Sistem reinkarnasi alam arwah ini murni mengandalkan keberuntungan. Nilai kebajikan pasti sulit naik. Reinkarnasi yang tepat harusnya dialokasikan berdasarkan niat baik kehidupan sebelumnya. Dibagikan sesuai itu. Orang baik terlahir baik, orang jahat terlahir buruk. Caramu terdengar aneh. Beneran bisa mengubah kebajikan alam arwah jadi positif? Sistem seharusnya tidak membohongiku. Tentu saja. Ayo kita coba. Fikri Firmansyah tewas tersedak minum. Sari Setiawan lewat, tewas kena pot bunga. Bima Gunawan, pengacara licik, dibunuh dengan digigit oleh terdakwa di jalan. Bambang Saptono, dagang tak bermoral, dibunuh dengan digigit anjing oleh penjual. Alasan reinkarnasi mereka sungguh bermacam-macam ya. Ini dia aula reinkarnasi. Semua arwah mendiang antre di sini untuk reinkarnasi. Arwah menekan layar sentuh untuk mengambil identitas secara acak, lalu minum ramuan pelupa. Terakhir masuk gerbang pindah untuk bereinkarnasi. Arwah nomor 38.888 saat kebagian layanan untuk reinkarnasi. Ayo, biar kulihat bagaimana caramu mengalokasikan identitas untuk mereka. Aku punya uang, reinkarnasikan aku ke rumah keluarga terkaya. Reinkarnasi ini acak. Tekan layarnya sendiri dan ambil. Sepertinya dia anak orang kaya. Cepat reinkarnasikan aku. Tono Gunawan menggelapkan pajak dan menindas karyawan, menyebabkan 3 orang meninggal mendadak. Sedang menghitung imbal kebajikan. Opsi 1, reinkarnasi jadi manusia. Kebajikan alam arwah berkurang 500. Opsi 2, reinkarnasi jadi hamster. Kebajikan alam arwah bertambah 300. Opsi 3, reinkarnasi jadi paramecium. Kebajikan alam arwah bertambah 15. Solusi terbaik, hamster pemutar roda. Hamster pemutar roda lumayan. Cocok buat dia. Tunggu dulu. Jadikan dia hamster. Ikuti keinginannya. Hehe. Ini untukmu. Ramuan pelupa dengan mutiara ganda. Enak banget loh. Alam arwah pakai barang sekali pakai. 500 cangkir sehari. Kamu suruh aku cuci piring ya? Lo Nyonya Putri, bukannya seharusnya nenek-nenek, kok kamu kelihatan muda banget? Nyonya Putri itu jabatan. Nggak tahu apa-apa kamu. Kebajikan alam arwah masih minus 4.200.000. Kebajikannya nggak berubah. Hei anak muda,
Kamu lagi bohongin aku? Naik, naik! Naik 300. Ini baru pertama kalinya. Reinkarnasi malah nambah kebajikan. Hahaha! Bagaimana kalau kita tanda tangani kontrak dulu? Ternyata sistem ini benar-benar berguna. Kebajikan alam arwah memang naik. Kepala Pelaksana Reinkarnasi Alam Arwah. Ini kontrak kerja. Betul. Pihak kedua dapat setiap bulan 500 poin kebajikan. Setelah 3 bulan, bisa pengangkatan tetap. Setelah pengangkatan tetap banyak fasilitas, dapat hak memilih kelahiran kembali, hak meracik ramuan khusus, hak antre cepat reinkarnasi, hak menuntaskan penyesalan, hak bersama keluarga, ditambah 1 villa di alam arwah. Singkatnya, 5 hak 1 rumah. Saat masih hidup, toilet saja tak mampu beli, bahkan 1 pun. Mati malah bisa tinggal di villa. Manusia hidup malah lebih buruk dari hantu. Terus poin kebajikan ini? Buat apa? Semua pengeluaran di alam arwah dibayar pakai poin kebajikan. Bisa ditabung untuk kehidupan berikutnya, bisa juga diam-diam melindungi keluarga di dunia hidup. Kalian kan percaya tentang restu leluhur? Kalau punya poin kebajikan, tak perlu sujud minta-minta, bisa lindungi keturunanmu sendiri. Wah, kedengarannya berguna juga. Jadi petugas reinkarnasi bisa bantu selesaikan tugas sistem, tingkatkan poin kebajikan alam arwah, mimpi jadi konglomerat raksasa. Sudah dekat, apalagi masih ada banyak fasilitas ini. Langsung untung besar. Kamu mau tanda tangan nggak? Kalau nggak mau tanda tangan, langsung masuk alam hewan. Hahaha, Anda benar-benar cepat belajar ya. Aku tanda tangan. Ancaman memang lebih manjur ya. Aku Raja Yama, aku yang berkuasa. Sudah susah dapat orang berbakat, harus dipertahankan. Hahaha. Arga, zaman berkembang terlalu cepat sekarang. Alam arwah juga butuh talenta. Seperti kamu yang punya pola pikir internet. Mulai sekarang aku jadi atasan langsungmu. Kerja bagus ya, jamin dapat keuntungan. Janji manisnya akhirnya datang juga. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Yama. Oh iya, kamu tulis metode reinkarnasi ini dalam laporan paten nanti. Aku bawa ke Istana Langit buat klaim hadiah. Paten? Paten nggak perlu deh. Harus. Sudah bertahun-tahun alam arwah nggak dapat penghargaan inovasi teknologi. Aku harus tunjukkan pada para orang tua yang ngejekku itu. Sekalian dapat 50.000 poin kebajikan. Hahaha. Sekarang kamu resmi bekerja. Mulai kerja hari ini juga. Selama kerja, harus pakai kartu kerja. Kalau enggak, poin kebajikanmu dipotong. Dia partner kerjamu, Rani Putri. Tanya aja kalau ada yang nggak ngerti. Aku mau ke Istana Langit. Serahin surat penyesalan. Raja Yama juga harus tulis surat penyesalan. Hah! Ya, soalnya di atasnya masih ada Kaisar Langit. Hah! Mau coba nggak yang baru kubuat, teh susu mutiara? Enak banget loh. Rani Putri, pewaris generasi ke-108 Nyonya Putri, hobi bereksperimen dengan ramuan pelupa, menambahkan air soda ke ramuan, dapat 200 poin kebajikan alam arwah. Coba tambah air soda, pasti lebih enak. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Wah, kerja di alam arwah. Ada nggak sih hal yang dilarang? Tentu ada... Nih, kalau langgar aturan ini, akan kena potong poin kebajikan. Dilarang meminta emas dan perak dari arwah liar, dilarang mengancam arwah liar. Laporan kerja harus diserahkan tiap hari. Lumayan gampang juga ya. Coba, buka sampai bawah. Lebih panjang dari hidupku. Harus dihafal di luar kepala. Direktur Yama suka cek mendadak. Mending aku fokus kerja aja deh.
Arwah nomor 39388, silakan ke bagian layanan untuk reinkarnasi. Bos, boleh nggak? Nggak minum ramuan pelupa? Di kehidupan berikutnya, aku masih mau pakai ilmu ini untuk ajarin anak-anak. Tidak boleh. Harus diminum. Maya Permadi, guru desa, meninggal karena kelelahan kerja dan gagal jantung. Harapannya, anak-anak desa keluar dari pegunungan. Solusi terbaik, terlahir di keluarga terpelajar, pertahankan kepingan ingatan, mengajar dan mendidik, kebajikan alam arwah, tambah 450. Pertahankan kepingan ingatan, tambah 150 kebajikan. Kamu tambahin sesuatu ke ramuannya, pertahankan 0,1%, ingatan. Itu melanggar aturan. Raja Yama lagi nggak ada. Oke, ngerti. Makasih. Kebajikan plus 450. Hah! Akhirnya selesai juga hari ini. 500 target. Bisa pulang akhirnya. Dengan sistem ini, kerjanya kelihatan, gampang banget ya. 500 arwah per hari, 150.000 kebajikan. Nggak sampai 3 bulan, sebulan aja aku bisa balikin kebajikan alam arwah. Sebentar lagi aku bisa terlahir jadi miliarder triliunan. Peringatan. Anomali reinkarnasi. Kebajikan alam arwah dikurangi 200.000. Ini kenapa? Kok bisa kena potong 200.000? Pendahulu memulai usaha belum setengah jalan, wafat di tengah jalan. Kini dunia terbagi 3, negeri sedang letih dan lemah. Kamu kasih dia minum ramuan apa? Cuma teh susu mutiara. Ditambah nata de coco. Ini ramuan penguat ingatan 200%. Aduh, aku salah ambil. Kalian berdua, satu sembarangan ubah resep, satu langgar aturan operasi, semua kena potong 500 poin kebajikan, serahkan surat penyesalan 30.000 kata. Sial, hari ini nggak dapat penghasilan, malah rugi 500 poin kebajikan. Alam arwah juga masih utang 50.000. Sepanjang hari sibuk. Selamat ya buatku, makin dekat sama imut. Pagi. Aku semalam begadang sampai jam 2:27 dini hari, baru selesai nulis surat penyesalan. Haha. Siapa yang nenggak gitu? Pekan olahraga 3 alam akan dibuka hari ini. Silakan semua pihak ikut serta. Alam arwah juga ada pekan olahraga? Ini terlalu merakyat ya. Tentu saja. Sekarang ini, uang kebajikan di 3 alam, semua seret. Juara pertama 3 alam, dapat 500.000 uang kebajikan. Direktur Yama kita itu, buat cari uang kebajikan. Untuk alam arwah, tiap kompetisi dia ikut. Postur Raja Yama gitu, ikut angkat besi. Beneran bisa juara 1 loh. Silakan arwah nomor 39399 ke bagian layanan untuk reinkarnasi. Hadi Santoso meninggal wajar. Ada titik anomali. Masih ada obsesi terhadap dunia hidup. Arwah yang ini sepertinya masih terikat dengan dunia hidup. Nah, aku dengar. Kalian bisa bikin arwah. Lihat keadaan dunia hidup. Bisa nggak aku lihat istriku lagi ngapain sekarang? Kakek Santoso, ini perlu izin atasan dulu. Aku nggak punya wewenang. Aduh. Nak, bisakah kamu tolong permisi? Saya sudah datang 3 bulan 5 hari. Dia sendirian saja. Saya sungguh tidak tenang. Kakek Santoso, saya juga ingin bantu Anda, tapi ini memang perlu diajukan. Arga Wijaya, saya tahu ada satu hal, namanya akses kilat, tapi perlu menghabiskan 50 poin kebajikan kita berdua. Lalu, saya bisa buatkan kamu ramuan pandang 2 alam, durasi ada 30 detik. Menurutmu, apa saya masih ada poin kebajikan yang bisa dipotong? Setiap pegawai tetap bisa pinjam dari alam arwah, 1.000 uang kebajikan. Tuntaskan keinginan Hadi Santoso. Dapat 50.000 kebajikan alam arwah.
bisa dapat 50.000 kebajikan alam arwah, saya harus bantu dia tuntaskan. Cuma lihat video saja, seharusnya aman kan? Rani Putri, Ya, kamu yakin tidak akan ada masalah? saya dulu juga pernah begini. Dijamin aman. Baiklah kalau begitu. 50 poin kebajikan potong saja, sekali nekat sepeda jadi motor. Ayo buatkan teh susu mutiaramu. Baik. Terima kasih banyak kalian. Ramuan khusus pandang dua alam. Diburu, harga tetap. Terima kasih, terima kasih. Tuntaskan keinginan Hadi Santoso. Dapat 50.000 kebajikan alam arwah. Wah, kebajikan alam arwah. Lumayan mudah didapat. Seperti memetik sayur. Sekar, malam ini grup tari kita akan latihan di halamanmu. Kali ini, jangan menolak lagi. Betul. Kamu sendirian di rumah. Sepi dan dingin, ramai lebih seru. Baik, nanti kurapikan. Sekar dengar, sudah lama Santoso pergi. Kamu harus move on. Lihat Pak Gunawan di tim tari, dia baik. Pasti datang nanti malam. Hah! Tidak boleh, tidak. Aku baru pergi 3 bulan, kau cari kakek baru? Ini, dia ke dunia hidup. Peringatan, peringatan. Arwah menerobos penghalang. Denda 1 juta kebajikan alam arwah. Selesai. Bencana besar. Alam arwah hutang, 1 juta poin kebajikan. Jual diriku pun tak akan cukup lunasi. Ini, aku bersiap-siap ke alam hewan saja. Arga! Apa kita bakal dipecat? Kalian berdua mau apa? Ada apa ini? Siapa yang melepaskan arwah penasaran? Kenapa poin kebajikan langsung berkurang 1 juta? Aku dan Arga Wijaya. Masing-masing pakai poin kebajikan, lalu beri Hadi Santoso akses kilat, biar dia bisa lihat istrinya di dunia hidup. Tapi entah dia lihat apa, emosinya meledak-ledak, langsung menerobos gerbang pindah, dan dia kabur. Utusan hitam putih mana? Suruh mereka buru cepat. Mereka sedang ikut Pekan Olahraga 3 Alam. Selamat untuk tim utusan hitam putih. Telah masuk final rantai penarik arwah. Perkiraan kembali besok. Rekan-rekan di alam arwah, dukung mereka. Tepat di saat ini. Ada pekan olahraga. Nah ini dia, saat genting malah kurang orang. Kalau arwahnya tak bisa ditarik kembali dan berdampak besar. Kalian berdua semua ikut aku ke neraka es untuk dihukum. Kalau Hadi Santoso tak tertangkap, akan bagaimana? Arwah yang berlama-lama, di dunia hidup lebih dari 24 jam, risiko menjadi jahat sangat besar. Hilang akal sehat, bunuh siapa saja yang ditemui, harus cepat dikejar dan ditarik kembali. Kalau Hadi Santoso tertangkap, poin kebajikan alam arwah bisa dikembalikan? Bisa 80%. Baik. Aku yang kejar. Kamu, Aku yang bikin masalah. Aku yang akan tangkap Hadi Santoso. utusan hitam putih tidak ada. 2 penjaga neraka, lagi ada tugas dinas. Arga, kamu harus cari dan bawa dia pulang. Kalau enggak, kita semua dipecat. Pasti. Tuntaskan keinginan Hadi Santoso dan bawa dia kembali dengan selamat. Hadiahnya 1 juta poin kebajikan alam arwah. Segitu banyak? Bahkan kalau di depan ada kawah minyak, aku juga siap terjun. Semoga kali ini, sistemnya jangan hanya kasih hukuman, lalu kasih imbalan kecil. Aku cuma nggak mau jadi hewan aja. Cuma itu... Ini komunikator 2 alam, khusus buatan alam arwah. Buka dan klik aplikasi Lingkar 2 alam. Bisa langsung hubungi alam arwah. Ini Leontin Giok Samar. Pakai ini, bisa ganti status acak antara arwah dan wujud nyata. Wujud nyata tidak akan dikenali kenalan semasa hidup. Ini juga biasa aja. Lingkar 2 alam ini kelihatannya kayak HP modern. Coba buka aplikasinya, kan langsung tahu. Nama, Arga Wijaya 1234. Poin kebajikan pribadi, minus 550. Akses pusat belanja alam arwah tidak ada.
Nanti kalau sudah jadi pegawai tetap, baru bisa punya akses. Jangan ikut campur sebab akibat di dunia hidup. Tugasmu hanya cari Hadi Santoso dan bawa dia pulang. Oke. Pistol ini kamu bawa. Ini produk khusus alam arwah, barang andalan. Di saat genting bisa beri pukulan mematikan ke arwah musuh. Bagus, ini penyelamat jiwa. Bukan, penyelamat jiwa. Akan kujaga baik-baik. Sistem menunjukkan, Hadi Santoso muncul di rumahnya semasa hidup, di Jalan Melati nomor 42. Pergilah. Saat kembali, genggam erat liontin giok, tutup mata dan ucapkan kembali, maka akan kembali. Baik. Kalau ada keadaan darurat, hubungi saja alam arwah. Tenang saja. Aduh. Salah kasih. Itu pistol mainan anakku. Ini baru pistol asli. Arga Wijaya seharusnya baik-baik saja, kan? Kalau gitu kami duluan pergi, pulang bersih-bersih dulu. Nanti malam datang untuk menari. Oke, ya? Baik, kami pergi dulu. Antar kamu keluar. Hadi sayang, hari ini teman-temanku lihat aku sendirian, bilang mau datang ke rumah kita untuk menari. Aku di sini. Sekarang aku dengar semuanya. Kamu jangan sekali-kali pergi menari dengan si Pak Gunawan itu. Kok ada angin ya? Jendelanya nggak tertutup rapat. Sayang, kamu dengar nggak omonganku? Si Pak Gunawan itu, waktu aku masih hidup, setiap hari cari-cari cara buat ngajak kamu menari. Semua aku halangi. Si kakek jahat itu pasti ada niat jahat. Oh iya, tutup rapat jendelanya. Udah dingin, jangan kena angin. Nanti kepala kamu pusing lagi. Sayang, malam ini jangan pergi menari ya. Waktunya juga udah sore, harus masak nih. Masaknya jangan kebanyakan garam, tekanan darahmu tinggi. Kakek Santoso. Sudah waktunya ikut aku kembali. Aku lihat kamu makan siang apa? Wah! Pasti makan asal-asalan lagi. Kemarin masih ada sisa makanan. Panaskan saja itu untuk dimakan. Wah, sisa makanan jangan dimakan. Wah, sudah berapa kali aku bilang, kamu kan sakit maag. Aduh, kamu ini loh. Nak, di alam arwah kalian, ada layanan kirim mimpi tidak? Aku harus kasih tahu dia. Ada, tapi perlu persetujuan. Sudahlah sisa makanan ini. Mending dibuang saja. Aku goreng 2 telur saja. Dia dengar. Wah, iya. Digoreng setengah matang. Kamu suka yang setengah matang? Kamu ini dengarkan aku. Makan yang teratur. Jangan selalu cari cara gampang. Kakek Santoso,
Keinginanmu cuma mau lihat Nenek Wijaya? Kalau sudah lihat, bisa ikut aku kembali? Tunggu sebentar, kita pulang nanti saja. Aku ini susah payah baru bisa kabur. Bisa lihat istriku, biarkan hari ini berlalu dulu. Wah, rambut putihmu ini lebih banyak dari saat aku pergi. Kok makannya hambar sekali? Hah, lihat. Lihat kamu, sudah kurus seperti nenek-nenek. Harus makan daging untuk menguatkan badan. Aduh, kakek Santoso ini kelihatannya pria tua yang anggun. Nggak nyangka cerewet banget. Gimana? Nenek Wijaya, waktu muda cantik kan? Kakek Santoso, kapan kamu ada di belakangku? Kok jalan nggak ada suara? Bikin kaget. Aduh, aku malah pengen ada suara. Cepetan bilang, Nenek Wijaya waktu muda, cantik nggak sih? Nenek Wijaya waktu muda, cantik nggak sih? Cantik, hahaha. Pasti dong, Nenek Wijaya itu dulu sangat populer. Aduh, waktu itu, dia itu di pabrik, primadona loh. Anak manajer pabrik aja, selalu ngejar-ngejar dia. Terus kamu gimana? Bisa dapetin Nenek Wijaya? Aku? Daya tarik pribadi dong. Nak muda, jangan kamu ragukan. Kakek Santoso ini sekarang sih udah tua. Tapi waktu muda dulu, wajahku juga disukai banyak cewek. Hahaha. Aku nggak meragukanmu kok. Sampai sekarang pun, di tengah keramaian, kamu masih menonjol. Anak muda pinter nilainya. Aku waktu itu memang mengandalkan keunggulan fisikku ini. Setiap hari aku ke tempat Nenek Wijaya, sering muncul di depannya. Biar akrab dulu, haha. Terus kulihat Nenek Wijaya itu, dia nggak menolakku. Aku pelan-pelan berani mendekatinya. Lalu aku minta pindah kerja ke posisi sebelahnya. Buat bekerja, begitu terus-terusan. Wah, lama-lama kami jadi akrab deh. Akhirnya, kami pun jadi satu. Kalian sudah bersama. Hampir 50 tahun ya? Tepatnya, kami tanggal 20 Mei tahun 1977 didaftarin nikah. Wah, sampai hari ini sudah 47 tahun. 6 bulan 9 hari. Kok bisa ingat segitu detail? Tahu nggak tanda cinta kami? Apa itu? Apa? Sepiring pangsit isi kucai. Pangsit isi kucai. Tanda cinta kalian, sederhana sekali ya? Iya, memang. 22 Desember 1976, saat itu mesin di pabrik kami rusak. Saya yang bawa pekerja untuk memperbaikinya. Nenek Wijaya, dia dulu ketua kelompok 2, bagian tekstil. Dia juga tinggal untuk mengawasi. Haha, kebetulan hari itu hari Dongzi. Iya, betul. Hari itu memang hari Dongzi. Nenek Wijaya bilang, hari ini hari Dongzi, kita belum makan pangsit. Kalau tidak, tahun depan telinga bisa beku. Saya dengar itu, langsung mengajukan diri. Pangsit buatan saya paling enak. Jadi Bapak bikin pangsit untuk Nenek Wijaya? Sebenarnya, saya bikin untuk semua pekerja yang ada di situ. Semua saya buatkan pangsit. Waktu itu kami belum resmi. Masa iya saya khusus bikin untuk Nenek Wijaya sendiri? Jangan begitu. Kalau tersebar, buat Nenek Wijaya juga nggak baik. Makanya, kubungkus untuk semua. Biar semua kebagian. Jadi semua orang ikut kebahagiaan Nenek Wijaya. Jadi Bapak bisa memikat perut Nenek Wijaya? Iya, betul. Kalau aku bikin Nenek Wijaya marah, cukup bikin sepiring pangsit. Nenek Wijaya itu langsung nggak marah lagi. Haha. Perasaan tulus kalian dan murni ini sungguh bikin iri. Cuci pakai air panas. Jangan air dingin. Ternyata kakek Santoso bukan punya obsesi. Cuma kangen Nenek Wijaya. Pengen lihat dia.
Ternyata Nenek Wijaya juga hidup dengan baik. Waktu itu gedung serba ada, model terbaru yang baru masuk. Cuma satu ini. Aku waktu itu nabung gaji 2 bulan, baru bisa beli. Nenek Wijaya itu bilang aku boros. Padahal dia senang banget. Cuma sayang uangnya aja. Jepit rambut ini, bagi Nenek Wijaya, ini sangat berarti. Iya benar. Iya betul. Setelah hidup membaik, aku belikan Nenek Wijaya banyak model lain yang berbeda-beda. Tapi dia cuma suka yang ini. Jepit rambut kupu-kupu polos. Baju ini cantik. Mau keluar ya? Dingin di luar. Pakai shawl dong. Dia mau kemana ya? Jangan-jangan mau cari kakek lain? Dulu sih, kalau dia keluar selalu aku yang antar. Sekarang aku sudah tiada, dia nggak ada yang nemenin. Kalau kakek khawatir, kita ikut saja lihat kemana. Iya, baik. Kok kamu ke sini? Kakimu kan sakit. Sendirian jalan jauh, seperti ini. Kekasihku, aku datang lagi menemuimu. Aku datang temani kamu bicara. Kamu jalan jauh-jauh untuk menemuiku. Aduh, aku malah salah sangka. Kirain kamu mau pergi, nari sama kakek lain. Kalau aku nggak datang, si tua cerewet ini pasti mikir yang nggak lagi. Lalu nangis lagi. Aku nggak nangis kok. Pangsit ini, aku buat pakai cara yang kamu ajarkan, isi dan bungkusnya. Coba kamu cicip kali ini, bumbu 5 rempahnya dikurangi. Enak banget. Lebih enak dari pangsit buatanku. Arak putih ini dikirim anak perempuan dari luar kota. Aku tahu kamu suka. Cicipin pelan-pelan. Enak. Pedas. Aduh, kalau pedas jangan diminum, nanti lambungmu sakit. Anak perempuan bilang mau ajak aku pindah ke luar kota. Ya sudah, kamu pergi saja. Nanti ada yang nemenin. Kutolak. Loh, kok ditolak? Kamu tinggal sendirian, bikin khawatir. Kalau aku pergi, tinggal kamu sendirian di sini. Kamu kan suka nempel terus sama aku. Gimana kalau aku pergi? Dasar nenek tua. Hah? Belakangan ini, teman-teman perempuanku sering ngejar-ngejar aku, mau jodohin. Kalau kamu tahu, pasti cemburu berat lagi. Tenang saja, aku paling sayang kamu. Sayang, kamu cari saja, ya. Lagi pula aku kan sudah mati. Aku nggak mau jadi bebanmu lagi. Hadi, aku harus pulang. Nanti aku datang lagi. Cepat pulang ya. Nanti jangan jalan jauh-jauh lagi. Aduh, keranjang ini berat kan? Jangan pegang satu tangan. Gantian pegang. Jangan jalan jauh-jauh, sudah datang. Lain kali naik taksi saja. Kakimu kan dari dulu sudah sering sakit.
Pasangan ini sangat mesra. Dua lagi, arwah yang tertahan di dunia manusia. Nanti kalau mereka sendirian, baru ku hajar. Semuanya datang. Iya, Sekar. Kali ini anggota grup tari kita, semua pada datang. Bagaimana dengan Pak Setiawan dan Pak Gunawan? Ayo kita siap-siap. Baik, silakan duduk. Kenapa mereka berdua datang? Waktu aku masih hidup, kalau menari selalu cari alasan nggak datang. Sekarang aku sudah mati. Malah mau merebut istriku. Lihat Pak Gunawan itu? Bagaimana? Dia beberapa tahun lalu, baru pulang dari kota Marina. Beberapa waktu itu, sering nanya-nanya tentang kamu. Nggak bagus. Sayang, jangan kau terima ya. Pak Gunawan ini paling jahat. Suka pamer, 1 jam tangan saja, pengen teriak-teriak kemana-mana. Nggak tahu malu. Kak Hartono, janganlah dipaksa-paksakan. Nanti Hadi Santoso tahu, bisa cemburu. Hubunganmu dengan Santoso memang bagus. Tapi kalau ada yang menemani, bukannya lebih baik? Iya, cari pendamping. Juga hal yang baik. Aku kan nggak bisa pulang lihat kamu tiap hari. Lihat Pak Setiawan. Lihat Pak Setiawan itu. Sejak bercerai 3 tahun lalu, dia belum menikah lagi. Orangnya jujur, pensiunannya besar, syaratnya bagus sekali. Pak Setiawan? Lebih nggak mungkin. Jujur apanya? Setiap hari pakai jas. Sok resmi. Lihat saja, jasnya cuma polyester. Bikin gerah lagi. Terus rambutnya dioles licin banget. Lalat aja bisa kepleset. Kakek Santoso cemburu gini, lucu juga ya. Jangan sampai kamu salah pilih. Dia kan bisa cerai. Bisa jadi ada masalahnya, nggak bakal bisa rawat orang. Kalau mau cari yang kayak aku. Atau yang lebih baik dariku. Kak Hartono, mau nari atau mau jodohin aku? Ini? Sudahlah, jangan dirayu lagi. Aku baik-baik saja sendiri. Di hatiku ini cuma ada Santoso. Kalau memang nggak mau cari, ya sudah. Nggak usah ku bilang panjang lebar. Aku nggak mau jadi perusak suasana. Ayo kita nari. Ayo. Kak Hartono, hati-hati di jalan. Pulangnya. Kamu juga istirahat dulu. Kami pergi dulu ya. Sekar. Hati-hati di jalan. Sekar, kita juga harus pulang. Ini lagu yang paling sering diputar saat aku dan Sekar menari. Hadi Santoso, jangan lupa sering-sering pulang. Kau sendirian. Jaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu merindukanku. Kalau kesepian, cari saja ibu-ibu tua ini. Nari-nari, ngobrol-ngobrol. Keinginan Hadi Santoso telah terpenuhi. Hadiah, 1 juta kebajikan alam arwah. 1 juta kebajikan didapat. Sepertinya kakek sudah paham betul perasaan mereka. Kita harus kembali. Aku akan ke alam arwah duluan, tunggu dia. Begitu dia kembali nanti, paling tidak ada rumah. Kakek Santoso, ayo kita kembali. Bawa kakek Santoso kembali ke alam arwah, bisa tambah lagi 800.000 kebajikan. Ditambah hadiah lomba tadi, 500.000 kebajikan. Berarti masih kurang 2 juta, baru bisa reinkarnasi. Ayo pergi. Pulang kemana?
Kau siapa? Hahaha. Kau cuma pegawai receh alam arwah. Raja Yama saja. Panggil aku kakak seperguruan. Orang ini siapa sih? Berani-beraninya bersaudara dengan Raja Yama. Aku harus cepat cari cara balik. Jangan buang-buang tenaga. Kalian terperangkap. Tak akan bisa kembali. Gimana, nak? Kau bisa lawan dia? Tenang, aku masih punya sejarah rahasia dari Raja Yama yang bisa selamatkan nyawa di saat genting. Hahaha. Bocah! Pistol modern tak mempan padaku. Coba saja. Nanti jangan nangis minta ampun. Hahaha. Bawa mainan anak rusak. Kau bercanda? Salah ambil, nak. Hahaha. Apa-apaan ini? Ini senjata pamungkas dari Raja Yama? Mau bunuh musuh dengan ketawa? Jangan main-main lagi dengan mainan rusakmu itu. Rupanya kakak seperguruanku ini sudah pikun juga. Mengirim kau, orang receh ini. Alam arwah benar-benar kosong. Baiklah, kuantar kalian perjalanan terakhir. Aduh, habislah. Aku bakal mati di sini. Rumah di alam arwahku belum kudapat. Iya, ponselku bisa hubungi alam arwah. Siapa? Aku Arga Wijaya. Raja Yama, tolong. Ada seorang pendeta. Mau menangkapku. Aduh. Sial. Masih mau panggil bantuan? Saatnya bilang selamat tinggal. Sistem. Tak bisa jadi miliarder, setidaknya jadi aku. Anak orang kaya. Sial. Kau baik-baik saja? Aku masih hidup. Aduh. Itu, pendeta itu, dia, Bisa hindari rantai penarik arwah, bukan makhluk jahat biasa. Ayo, kita kembali laporkan. perisai ini tak bisa dibuka. Kita tak bisa pulang. Kau memang hebat. Untung balik. Raja Yama, barang yang Bapak kasih ini beneran bukan buat balas dendam pribadi, buat ngeleburin gue. Jangan marah dong. Gue buru-buru jadi salah kasih. Kan lu baliknya masih utuh? Gue kasih tahu ya, kalau bukan karena Rendra Mahesa datang tepat waktu, Elo udah nggak bakal ketemu gue lagi. Langsung diangkat tetap. Langsung ngatur bagi rumah. Makanya dibilang, Bapak ini direktur utama alam arwah. Rumah dekat sekolah unggulan kan? Dikasih satu buat elu yang paling angker. Makasih, Raja Yama. Anak muda emang bagus. Tahu kapan tunduk dan bangkit. Direktur Yama, yang kami temui tadi, kayaknya bukan pendeta beneran. Gue bisa rasain kekuatannya lebih tinggi dari gue. Dia bilang Bapak itu adik seperguruannya. Memang gue punya satu kakak seperguruan. Tapi 300 tahun lalu, seharusnya dia udah berinkarnasi. Namanya siapa? Dia bilang namanya Bagas Kelana. Bagas Kelana beneran kakak seperguruanku. Dia belajar ilmu sesat. Diam-diam menyedot jiwa orang. Menyedot jiwa? Iya. Kalau bukan karena Rendra Mahesa datang tepat waktu, kami berdua hampir aja disedot sama itu. Abis. Gue kasih tahu ya, barang lo ini cuma pajangan. Kalau gue hilang, siapa yang bakal cariin kebajikan buat lo? Kalau lo nggak bisa cari kebajikan, kursi lo yang ini masih bisa dipertahankan nggak? Dia menjebak jiwa dengan ilmu sesat. Lalu saat sepi, muncul dan menyedotnya. Kalau begitu, dia sudah berhasil melatih wujud nyata? Benar. Berarti, dia pasti sudah menelan 300 arwah. Kalau dia adik seperguruanmu, kenapa tidak tinggal di dunia arwah, malah pergi mengacau di dunia hidup? 300 tahun lalu, kami bersaing jadi Raja Yama. Tapi gagasannya terlalu ekstrim, tidak diterima Raja Yama sebelumnya. Setelah itu, akulah yang jadi Raja Yama. Sejak saat itu, dia hilang tanpa jejak. Gagasan apa? Dia berpendapat, hanya orang yang mampu layak terlahir jadi manusia. Rakyat biasa yang tak mampu, cuma layak jadi hewan atau tumbuhan. Kadang, hidup manusia terlalu sulit. Lebih baik jadi sebatang, tumbuhan saja. Setelah ke dunia hidup, aku malah merasa usulnya. Bagus. Lalu, apa indikator? Ukurannya? Katanya, sepertinya ujian masuk perguruan tinggi, di atas 700 poin. Oh, kalau gitu, itu memang agak ekstrem ya. Tidak baik. Di atas 700, buat main mahjong biasa saja. Harus cari meja lintas daerah. Aku akan cari cara dalam beberapa hari ini untuk menangkapnya. Tak boleh dia terus mengacau di dunia hidup.
Sekarang, urus dulu masalahmu sampai tuntas. Hadi Santoso, kamu kabur diam-diam ke dunia hidup kali ini, harus dihukum. Aku memang melanggar aturan. Memang pantas dihukum. Untungnya, kau tak berbuat hal buruk di dunia hidup. Hukumannya, coba rasakan 18 siksaan neraka. Setelah reinkarnasi, jadilah orang baik. Terima kasih Raja Yama. Tapi Raja Yama, bolehkah aku mohon reinkarnasi nanti saja? Maksudmu? Aku ingin menunggu istriku. Ini, alam arwah tak punya aturan begitu, tapi karena kau kabur, antrean reinkarnasimu batal. Antre dulu untuk reinkarnasi. Baik. Terima kasih Raja Yama. Rondra, bawa dia. Baik. Raja Yama, neraka 18 lapis itu isi apa saja sih? Ada cabut lidah, kawah minyak, kukusan. Kau penasaran banget, mau coba masuk? Jangan. Marga, kerjamu bagus ya. Poin kebajikan alam arwah naik 1 juta, ditambah yang ditarik kembali, dan yang bertambah belakangan. Sekarang poin kebajikan alam arwah, minus 1,83 juta. Itu hanya keberuntunganku. Juga karena manajemen Direktur Yama yang baik. Kalau dilihat begitu, menangkap arwah lebih prospek, menangkap 1 arwah setara, 3.000 reinkarnasi, tangkap 3 arwah, hidup dengan mobil mewah dan wanita cantik, bukan impian lagi. Aku cuma penasaran, bagaimana caramu menangkap 1 arwah, tambah 1 juta poin kebajikan? Aduh, bukannya dulu kalian tangkap arwah, dapat 1 juta poin kebajikan? Bukan, kami cuma dapat 10.000 per arwah. Hah? Terus kalian caranya gimana? Bawa mereka kembali? Arwah yang kooperatif. Langsung dibawa. Yang bandel, pakai rantai pencabut nyawa, dipukul pingsan, lalu dibungkus bawa pulang. Sesederhana dan sekasar itu? Lalu obsesi yang ditinggalkan arwah, tidak kalian urus? Mereka masih punya obsesi? Wah, apa Bapak jadi Raja Yama? Lewat jalur resmi? Pulang kali ini agak lancang. Aku berani-beraninya meragukan bos. Jangan-jangan dia marah, lalu suruh aku coba siksaan neraka lagi. Aku cuma belum paham prosedurnya. Makanya, harus selesaikan dulu obsesi mereka, baru bawa pulang. Betul. Sepertinya, sistem rasio imbal kebajikanku lebih berguna untuk menangkap arwah. Bawa pulang 3 poin kebajikan alam arwah, langsung jadi positif. Walau risikonya besar, tapi imbalannya juga tinggi. Bagaimana bisa minta ganti kerjaan? Memang pantas dibilang orang berbakat. Menurutku, jadi petugas reinkarnasi merendahkan bakatmu. Jadi maksud Bapak? Sekarang alam arwah pakai metode Bapak untuk reinkarnasi memang lebih ilmiah. Tangkap 1 arwah, dapat 150 poin. Walau tak sebanding 300 poinmu, tapi setidaknya positif. Aku berencana naikkan jabatanmu. Naik jabatan. Pas banget sama keinginanku. Kulihat kamu bisa tangkap 1 arwah, langsung dapat bonus 1 juta kebajikan. Disinilah bakatmu bisa bersinar. Jadi posisiku sekarang adalah membawa pulang arwah yang terikat obsesi dan tertahan di dunia manusia, membawa mereka kembali. Betul. Aku juga sudah beri nama untuk jabatan barumu ini, petugas penuntas obsesi. Bagus kan, berbudaya? Nama yang Bapak berikan ini sungguh sangat pas. Ini memang sesuai keinginanku. Kebajikan bisa didapat cepat. Ditambah lagi gajimu naik. 1.000 kebajikan per bulan. Terima kasih, Direktur Yama. Haha. Sudah larut. Sekarang pergilah ke dunia hidup, cari arwah berikutnya. Buru-buru banget. Minum air dulu boleh kan? Ini... Ambil ini. Ini benar-benar senjata pamungkas. Kamu yakin barang ini, kali ini asli? 100% asli. Nah, gitu dong. Ini hanya bisa untuk lawan roh jahat? Seperti kakak seperguruanku. Tidak bisa untuk roh baik, seperti Hadi Santoso. Paham. Kalau aku ketemu Bagas Kelana lagi, barang ini bisa selesaikan dia? Tidak. Kalau gitu barangmu ini tetap saja cuma pajangan dong? 1 tembakan mungkin nggak cukup, tapi 3 tembakan belum tentu. Oh.
Raja Yama kalau bicara, jangan terputus-putus gitu dong. Kalau begitu, tugas berat ini kau serahkan padaku. Aku yakin kamu pasti bisa. Komunikator dua alam yang baru ini, kau bawa. Fungsinya sudah aktif. Kamu bisa pakai kebajikanmu sendiri untuk beli. Dengan 450 kebajikanku ini, cuma bisa beli 2 barang. Sekarang masih ada satu arwah yang sudah tertahan di dunia hidup sebulan. Alamatnya Rumah Sakit Teratai. Coba periksa. Oke. Wah, aku sudah muter-muter 3 kali di rumah sakit ini. Nggak ketemu apa-apa. Informasi dari Raja Yama ini bisa diandalkan nggak sih? Raka Wibowo, sebab kematian, meninggal karena gagal organ. Titik anomali, masih terikat dunia, penyesalan belum tuntas. Tuntaskan penyesalan, hadiah 1 juta poin kebajikan alam arwah. Tugas datang. Kamu bisa lihat aku. Kenapa nggak reinkarnasi? Kamu manusia? Bukan. Kalau begitu kamu... Aku juga sudah mati, tapi di alam arwah dapat jabatan receh. Ada apa yang belum kesampaian? Aku bisa bantu. Keinginanku satu-satunya. Cuma menemani Nisa. Dia ini pacar kamu waktu masih hidup? Kami berdua yatim piatu. Sudah kenal 16 tahun. Jadian 7 tahun. Sebenarnya, setahun lalu kami mau menikah. Tapi waktu itu... Dokter, dia gimana? Hubungan Anda dengan pasien? Aku pacarnya. Ada keluarga lain? Enggak, dia yatim piatu. Bilang saja ke aku. Kardiomiopati, dilatasi stadium akhir. Apa? Siapkan mental dulu. Penyakit seperti ini harus transplantasi jantung. Kalau tidak, hidupnya tak sampai setahun. Dokter, saya mau tanya. Transplantasi jantung, kira-kira butuh biaya berapa? Biaya operasinya, perkiraan konservatif 800.000 yuan. 800.000 yuan? Itu belum yang tersulit. Donor untuk transplantasi jantung sangat langka. Banyak orang meninggal sebelum mendapat donor. Baik. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Jadi akhirnya donor ketemu nggak? Setelah itu, saya kerja 3 pekerjaan sekaligus dalam sehari. Berharap bisa kumpulkan lebih banyak uang. Masih sanggup nggak? Minggu lalu, kau pingsan 3 kali? Saya masih kuat. Saya pingsan minggu lalu, karena terlalu buru-buru sampai lupa makan. Sekarang saya baik-baik saja. Lihat, saya masih kuat. Ya sudah, kerjalah. Tapi, jangan sampai seperti kemarin lagi, pingsan begitu. Ingat makan tepat waktu, kalau kurang cari saya. Baik, terima kasih, manajer. Lihat deh, kenapa dia nekat sekali? Pacarnya sakit. Butuh uang buat operasi. Wah, tapi nggak boleh segitunya juga. Sudah 3 bulan di sini, kerja terus tanpa henti. Keluarga pacarnya nggak mau bayar biaya pengobatan. Kasihan 2 anak itu yatim piatu. Nggak ada yang peduli. Wah, kita orang miskin kayak gini, mana mampu berobat? Arka. Aku nggak mau diobati lagi. Masa nggak diobati? 80 juta? Aku, seumur hidup pun kita nggak akan cukup. Tenang saja. Masalah uang aku yang atur. Kamu terlalu capek. Siang angkut semen, malam antar makanan. Kadang masih bantu, kerja serabutan di bengkel. Kamu tahu nggak lingkar mata hitammu seperti apa? Kalau terus begini, tubuhmu nggak akan kuat.
Nggak apa-apa. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Kalau berobat butuh uang sebanyak itu, dan malah membebanimu seumur hidup, lebih baik aku nggak usah diobati. Bukan beban. Nisa. Sejak di panti asuhan dulu, saat kau genggam tanganku, aku sudah berjanji melindungimu seumur hidup. Sekarang mau ambil kau dariku, aku nggak akan lepaskan. Aku nggak akan biarkan kau pergi. Setelah itu, aku terus cari pinjaman, kumpulkan uang, transplantasi jantung, rata-rata waktu tunggunya 6-12 bulan. Hanya sekitar 300 kasus transplantasi jantung per tahun. Daftar tunggu lebih dari 1.000 orang. Cuma 300 kasus setahun? Nggak keburu. Kalau nggak keburu gimana? Pak Mandor, ini Arka. Ada lowongan kerja nggak? Saya bisa kerjakan. Ada. Kamu ada waktu nggak? Ada kiriman baru lagi? Ada. Tunggu sebentar, saya langsung ke sana. Raka Wibowo pingsan. Cepat bantu dia berdiri, jangan sampai semuanya rusak. Siapa yang punya mobil? Cepat bawa ke rumah sakit. Kenapa ini? Ada apa ini? Sudah 3 bulan. 4 kali kamu pingsan. Sudah saya bilang, kamu harus istirahat. Tubuhmu sudah mengalami penurunan fungsi banyak organ, terutama ginjal. Bisa sembuh? Perlu perawatan sistematis. Tapi kamu harus berhenti dari semua pekerjaanmu. Tenang di rumah sakit. Tidak bisa. Biaya operasi Nisa belum terkumpul. Waktunya hampir habis. Kalau terus begini, umurmu paling 3 tahun. 3 tahun? Masih terlalu lama. Dokter, kalau saya tidak diobati, jantung saya bisa dipakai? Apa katamu? Pacar saya butuh jantung. Bisakah jantung saya digunakan? Tuan Wibowo, rumah sakit melarang keras pencocokan jantung dari donor hidup. Lebih baik rawat kesehatan Anda. Baik. Terima kasih, Dr. Hartono. Anda, istirahatlah yang cukup. Tuan Wibowo, kalau butuh uang, bisa ajukan bantuan hukum. Saya yakin masih banyak orang di masyarakat yang mau menolong. Terima kasih, dokter. Jadi akhirnya, dana operasinya terkumpul nggak? Sekarang hidup aja. Udah susah banget. Mana ada tenaga buat mikirin orang lain? Jadi operasinya akhirnya nggak jadi? Jadi. Dan berhasil. Ya. Jantungmu. Terus, gue main tinju ilegal. Gue nggak punya skill. Cuma bisa terima pukulan. Lama-lama gue nemu triknya. Gue meringkuk di sana, lindungin kepala. Nggak terlalu sakit. Bro, lu memang jantan banget. Terus, sekali gue terluka parah, langsung masuk rumah sakit. Dikasih surat kondisi kritis. Dr. Hartono lagi yang nanganin. Waktu itulah, akhirnya gue bisa donor. Untungnya, cocok. Nggak sia-sia. Lu, nggak nyesal? Nggak. Waktu kecil, ibu gue meninggal, bapak nikah lagi. Gue cuma pakai baju tipis, dibuang. Di pinggir jalan minus 10 derajat. Kalau bukan Nisa sama di panti asuhan yang nyelamatin gue udah mati beku. Bisa dibilang, kalau bukan Nisa, gue udah mati. 12 tahun ini kan waktu curian. Sekarang waktunya gue kembalikan. Pacarmu tahu nggak yang donor jantung itu kamu? Enggak. Gue nggak mau dia tahu. Gue cuma mau dia bisa hidup sehat, sepenuh hati. Dia suka laut, suka gunung dan sungai. Bertahun-tahun sakit ini selalu penuh kekhawatiran. Kuharap dia nanti bisa hidup tenang.
Ada pesan lain? Bisa ku sampaikan? Aku punya sesuatu. Bisa tolong berikan padanya? Bisa. Raka, kata dokter pemulihanku cukup baik. Beberapa hari lagi bisa pulang. Kau di mana sebenarnya? Nisa Putri, bagaimana perasaanmu hari ini? Lumayan. Perawat, bisakah kau beritahu kemana Raka Wibowo pergi? Ini, aku tidak tahu. Teleponnya tak bisa dihubungi. Bukan gaya dia seperti ini. Perawat, bisakah kau beritahu siapa pendonor jantungku? Siapa sebenarnya? Apakah Raka Wibowo? Ini, rumah sakit punya aturan. Kami tak boleh bocorkan info pendonor. Sebaiknya fokus sembuh dulu. Butuh apa-apa tekan bel. Jangan takut. Kemoterapi pasti berat, tapi aku akan selalu menemanimu. Raka, kalau aku tak sanggup lagi, Tidak ada kalau. Pasti sembuh. Setelah sembuh nanti, kita menikah. Bukan kau paling suka pantai? Kita ke pantai, buka toko buku bersama. namanya apa? Toko buku. Raka Nisa. Bagaimana? Bagus. Nanti, kita pelihara kucing. Saat siang sepi, kita ajak kucingnya jalan-jalan. Baik. Raka, kau ingkar janji? Halo. Permisi, apakah Anda Nona Nisa Putri? Ya, saya. Dan Anda adalah Benar. Raka Wibowo mengutus saya. Raka? Dia di mana? Dia sudah pergi dari kota ini. Katanya setahun ini terlalu berat baginya. Dia sudah tak sanggup lagi. Dia pergi. Tidak mungkin. Dia minta saya menyerahkan ini padamu. Katanya kamu akan paham setelah melihatnya. Ini cincin pasangan ulang tahun kelima kami. Kami janji akan saling memberi saat hari pernikahan nanti. Nisa, aku lelah. Hidup tanpa harapan seperti ini sungguh berat. Lupakan aku. Mulailah hidup baru. Raka. Itu dia. Dia mendonorkan jantungnya padaku. Jadi dia meninggal. Kamu lihat apa? Bukan apa-apa, jangan cuma nebak-nebak. Ini, Raka Wibowo, dia tidak mendonorkan jantungnya padamu. Bukan apa-apa, jangan cuma nebak-nebak. Raka Wibowo ini, dia tidak mendonorkan jantungnya padamu. Kenapa aku sebodoh ini? Jelas-jelas sebelum operasi, dia tampak sangat letih. Besok setelah operasi, mau makan apa? Kok kayak aku mau pergi berperang saja? Memang medan perang. Tapi kali ini, kita pasti menang. Ya, pasti menang. Kita akan panjang umur. Ini apa? Ini cuma karena bajunya keras. Jadi lecet karena gesekan. Biar aku lihat. Aduh. Benar-benar tak apa. Biarkan aku lihat. Aduh. Benar-benar tak apa. Ini salahku yang sakit. Kamu malah tak jaga diri. Wajahmu juga pucat sekali. Aku cuma kurang istirahat. Kamu harus istirahat yang cukup. Besok bangun semuanya pasti akan jadi hari yang baik. Kalau begitu, setelah operasi selesai, aku harus langsung lihat kamu. Baik. Sayang. Tutup mata ya. Jelas-jelas sebelum operasi. Dia begitu aneh. Kenapa aku sama sekali tak menyadarinya? Hanya dengan beberapa kata. Kau ingin ku benci kamu? Raka. Kau meremehkanku? Dan juga meremehkan 7 tahun. Perasaan kita. Hah. Rani Putri juga memberikanku segelas ramuan penampakan. Seharusnya bisa berguna. Arka. Ini ramuan penampakan. Minum ini bisa menampakkan diri 5 menit loh. Mungkin berguna untukmu. Oh, baik. Terima kasih.
Mau bicara dengannya? Mau bicara dengannya? Dia di sini. Raka, kau di mana? Kau dengar aku? Jawab aku, Raka. Hanya 5 menit? Raka, kenapa kau tinggalkan aku? Sendirian? Ini salahku. Raka, kenapa kau tidak bilang padaku? Kenapa kau harus menanggung sendiri? Kenapa kau mengambil keputusan sendiri untuk mengganti jantungmu dengan milikku? Aku bilang akan melindungimu. Luka di lehermu? Masih sakit, tidak? Saat kemo, sakit tidak? Aku yang tanya duluan. Kalau begitu, jawab dulu pertanyaanku. Tidak sakit. Aku juga tidak. Kau tidak boleh begini. Nanti kalau aku sudah tiada, kau harus jaga diri baik-baik. Jangan lagi jalan tanpa alas kaki. Di lantai. Kurangi minum kopi es. Saat tengah bulan. Jangan sentuh air dingin lagi. Raka, bisakah kau jangan pergi? Bisakah kau membawaku pergi bersamamu? Hidupilah dengan baik. Meski sendirian. Lupakan aku. Anggap saja kau hidup untuk kita berdua. Raka, lain kali jangan bodoh lagi, ya. Kalau ketemu lagi, cewek cengeng sepertimu. Aku akan tetap bodoh seperti ini. Raka. Hati Raka Wibowo telah tenang. Hadiah kebajikan alam arwah 1 juta poin. 1 klien lagi selesai. 1 hari 1 klien. Entah sistem ini bisa nggak ditabung, supaya setiap reinkarnasiku bisa jadi orang kaya. Sudah disepakati? Ya. Kalau begitu ayo pergi, ikut aku reinkarnasi. Sampai di alam arwah, bisa nggak minum ramuan pelupa? Wah, itu sulit dijamin. Hei, kamu bisa bikin tabel? Bisa. Analisis data? Bisa sedikit. Kalau gitu mungkin kamu bisa mengajukan diri ke Raja Yama, minta jabatan kecil. Nanti nggak perlu minum ramuan pelupa. Makasih sarannya. Halo Direktur Yama, kenapa sekarang nelpon saya? Bagus kerjamu, Arga. Ditambah 1 juta poin kebajikan. Wah, terima kasih pujiannya. Tapi, ada tugas mendesak untukmu. Tugas apa? Saya lacak Bagas Kelana, ada di dekat rumah sakitmu, di sebuah gudang besar. Sekarang kamu ke sana, habisi dia. Siapa? Saya? Habisin siapa? Bagas Kelana. Bukan saya. Saya sanggup nggak sih? Kamu harus percaya diri. Pistol yang kuberikan itu ampuh. Pergi saja dengan berani. Oke, begitu saja. Halo? Halo? Saya cuma pegawai baru. Bisa habisin? Roh jahat yang hebat banget. Otakmu kemasukan air ya? Kamu ini? Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak di sini? Ada nggak gudang apa gitu? Oh, tahu. Dulu saya sering angkut semen di sana. Kalau gitu, anterin saya ke sana. Tunggu dulu. Mau kerja lancar, beli alat dulu. Coba lihat. 450 poin kebajikan. Harus dipakai dengan hemat. 1 rantai pengikat jiwa. 5 perisai cahaya emas, 25 detik, harusnya cukup. Ayo pergi, semoga cuma ambil sisa, bukan maju buat mati sia-sia. Hah? Di sini juga nggak ada orang? Informasi dari Raja Yama ini, apa ada yang salah ya? Raka, kita pulang dan bilang aja, nggak lihat apa-apa, ngerti kan? Ayo. Sudah datang ke sini, jangan harap bisa pergi lagi. Setelah aku telan kalian berdua, aku bisa menyelesaikan rencana besarku di dunia hidup. Membentuk sistem baru. Wah, Raja Yama, kenapa Bapak datang ke sini? Serangan mendadak. 2 kali lagi, bisa bilang selamat tinggal, ada si tua ini? Hahaha, senapan jelek dari alam arwah ini. Aku benar-benar lengah. Sampai terjebak tipuanmu. Jangan banyak omong, lihat senapan. Lihat senapan. Apa? Bukan? Cepet banget nih, gimana aku lawan? Yang mulia, ikat dia pakai rantai pengikat roh? Oh iya, aku masih punya alat yang belum dipakai. Aduh. Cuma trik receh.
200 poin kebajikanku. Alam arwah ini apa bisa? Bisa balik barang 7 hari tanpa alasan? Ya, hah! Hah! Ya, keberhasilanmu sudah membuatku marah. Coba yang ini, aku lihat tempurung tebalmu masih bisa nahan atau enggak. Si tua ini keluarkan jurus besar, nggak tahu perisai ini bisa tahan atau enggak ya. Aduh. Cukup kokoh. Tapi tinggal 3 butir mutiara, paling kuat tahan 15 detik lagi. Harus cari cara. Raka! Nyawa kita kupercayakan padamu. Ingat, lempar tiap 5 detik sekali. Tenang saja, Pak. Aku jago hitung. Kubandingkan tempurungmu ini, berapa lama lagi bisa tahan? Kakek. Dengar dari Raja Yama, kau mau ubah peraturan reinkarnasi di alam arwah? Hahaha. Sistem alam arwah yang lama, cara reinkarnasi sama rata itu, sudah saatnya dirombak. Yang kuat bertahan itu hukum alam. Kau juga tertarik, anak muda? Menurutku sih, Kagasamu ini terlalu kejam, kakek tua rese. 700 poin? Kenapa nggak sekalian? Harus raih hadiah besar, baru boleh reinkarnasi? Ku beritahu, kalau peraturanmu ini berlaku, yang pertama dioptimasi, ya kau sendiri si tua ini. Bocah ingusan. Berani-beraninya bicara soal hukum alam. Nanti setelah ku makan jiwamu, pertama-tama ku kirim kau ke alam hewan. Setiap kali dia pakai ilmu, selalu pakai debu arwah. Sepertinya debu arwah ini adalah pusaka intinya. Pak, tinggal 1 butir mutiara lagi. Baik. Kakek, ku beritahu ya, dengan kebajikanmu yang segitu, lahir jadi nyamuk aja, sudah untung besar. Harusnya kau jadi belatung. Ik! Lancang sekali mulutmu. Menyelamatkan 300 arwah. Hadiah dari alam arwah 3 juta poin. Selamat Inang. Berhasil membalikkan kebajikan alam arwah. Hadiah reinkarnasi telah dikirim. Kejutan yang menyenangkan. Hahaha, besok aku akan menyambut kehidupan baru. Dengan wajah yang segar. Hahaha. Yang mulia, kenapa denganmu? Nggak ada apa-apa. Ayo kita pulang dulu. Direktur Yama. Sudah kembali. Aku tahu kamu bisa sukses. Haha, Direktur Yama. Tiba-tiba begitu antusias, aku jadi agak kagok. Oh, soal Raka Wibowo itu, sudah kusuruh Rendra Mahesa, bahwa dia mendaftarkan data. Bagus. Perjalananmu kali ini telah menambah 4 juta poin kebajikan alam arwah, tak hanya kembali positif, tapi malah surplus 2 juta. Para orang tua di Istana Langit itu terus bertanya padaku, bagaimana caranya, bahkan mau merebut karyawanku. Aku cuma mengalahkan Bagas Kelana itu, lalu melepaskan 300 arwah. Cuma untung-untungan saja. Hahaha. Jangan merendah. Katakan hadiah apa yang kau mau. Benar, apa saja boleh? Asal bisa kuwujudkan. Boleh. Aku mau reinkarnasi. Apa? Kau mau reinkarnasi? Soalnya kerja di alam arwah ini cukup melelahkan. Waktunya beri diri sendiri liburan. Direktur Wijaya, pulau kecil yang Anda beli, seharga 2 miliar yuan itu, sudah bisa dikunjungi. Perlu saya pesan rute penerbangannya? Ajukan saja. Baik. Halo Arga. Cuti sudah cukup lama kan? Sudah waktunya kerja lagi. Hahaha. Baik, kau kuizinkan reinkarnasi. Terima kasih Raja Yama. Hahaha. Siapa bilang reinkarnasi? Berarti tidak bisa kerja? Apa? Tapi hidup enakku, baru saja dimulai. Alam arwah sangat menghargaimu. Kini kamu ditunjuk khusus sebagai Hakim 2 alam, terus mengantar arwah yang tertahan. Tidak. Hidupku dulu susah payah. Agar hidup kali ini, tidak perlu kerja. Tapi kenapa masih harus kerja?